Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 11 September 2021 bersama saya Furqon Auluddin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua KPI, Agung Supriyo, menilai Indonesia sudah terlalu banyak tontonan yang berasal dari luar negeri. Padahal menurutnya, karya anak bangsa tidak kalah kualitasnya jika harus bersaing. Menurutnya, Korea Selatan adalah salah satu negara yang berhasil. Tayangan dari negara tersebut dinilai tidak cuma mampu menjadi idola di beberapa negara, tapi bahkan bisa mendatangkan warga dari negara lain untuk berkunjung. Menurut Agung Supriyo, Indonesia juga seharusnya bisa seperti Korea Selatan. Yang terpenting menurutnya, tayangannya yang disajikan bisa punya kualitas dengan daya saing tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Agung Supriyo juga menilai tayangan kartun Upin Ipin adalah salah satu bentuk propaganda Malaysia. Menurutnya, Upin Ipin itu bisa dikatakan propaganda yang positif. Upin Ipin itu bisa mengenalkan Malaysia atau citra Malaysia kepada dunia luar yang multikultural, sopan, ramah, dan religius. Bagaimana tata kelola media siar di Indonesia? Bagaimana kinerja KPI? Apa fungsi strategis media dalam Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Fuadi Agah dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Fuadi Agah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Bung Fuadi Agah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Iya Bung, langsung ke pertanyaannya nih. Ya Bung Fuadi, bagaimana nih tanggapan Anda terkait petisi daring berisi ajakan untuk memboikot artis inisial SJ yang ditunjukkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI? Dan bagaimana nih tanggapan Anda terkait glorifikasi pada mantan pelaku kejahatan seksual tersebut? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Menanggapi bagaimana kemudian petisi yang diberikan kepada artis berinisial SJ ya. Ya memang itu sebagai bentuk bagaimana dukungan terhadap korban tentunya. Tetapi efektifkah kemudian ketika beramai-ramai kemudian memberikan petisi saja, akankah berulang gitu? Jadi saya kira ini kalau saya melihatnya ini standar ganda ya. Di satu sisi bagaimana kemudian eh, ketika ada seorang public figure yang tersandung persoalan khususnya terkait dengan kejahatan seksual, ada sikap keras dari beberapa bahkan tokoh publik dan juga influencer. Tapi di sisi lain banyak tayangan-tayangan yang justru mendukung atau seolah-olah memberikan contoh terkait dengan hal-hal walaupun tidak secara langsung ya, eh, tidak secara langsung merepresentasikan bagaimana kemudian seharusnya ya pergaulan bebas itu sendiri. Tapi sebenarnya televisi itu sendiri masih menjadi tolak ukur bagaimana kemudian eh, kebanyakan manusia di Indonesia ini terkait dengan bagaimana mencerna informasi tentunya. Jadi sangat disayangkan ketika memang standar ganda ini kita lihat gitu ya secara vulgar, gitu. Karena memang ya itu tidak bisa dilepaskan dari kerangka kebijakan yang ada hari ini gitu. Jadi makanya saya kira kurang efektif terkait dengan petisi ini. Demikian. Iya, Bung Fuadi. Apakah petisi yang ditunjukkan kepada KPI ini efektif dan bagaimana nih KPI yang sedang tersandung dengan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknumnya? Lalu bagaimana Ya, nih kinerja KPI saat ini menurut Panjenengan, Bung? ya. Jadi melihat bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia tentunya ya dengan kasus yang sedang menimpa beberapa petingginya khususnya, saya kira ini menjadi citra atau gambaran bahwa bagaimana standar yang dimiliki oleh pertelevisian Indonesia itu masih belum baku, gitu, masih bisa tawar-menawar. Itu terbukti dari cara mereka bersikap khususnya di internal kantor mereka sendiri. Padahal seharusnya ketika mereka kemudian diberikan tanggung jawab untuk menentukan standar
apakah kemudian tayangan-tayangan yang sudah dipersiapkan oleh stasiun TV ini punya muatan edukatif atau tidak gitu ya, layak atau tidak, atau kemudian penyesuaian jam-jamnya gitu ya, misalnya yang jam harusnya tayangnya malam, harusnya sore gitu, tidak seharusnya ditayangkan pagi. Nah, apakah hanya kemudian sekedar formalitas saja gitu ya, atau kemudian, mereka ini memahami bahwasanya amanah ini, adalah tanggung jawabnya bagi generasi khususnya di masa yang akan datang gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar jabatan saja, tapi bagaimana kemudian mempersiapkan generasi mendatang, khususnya dengan tayangan-tayangan edukatif. Saya rasa belum ada hingga hari ini. Jadi, eee, satu, saya sangat menyayangkan, kedua, saya pengen tahu apakah kemudian KPI mampu, mengembalikan citra baiknya, gitu. Walaupun pada faktanya ya kalau banyak kemudian kalangan yang menuntut untuk, eee, sejatinya ketika khususnya kasus pelecehan seksual ini terjadi di kalangan khususnya struktural gitu, harusnya secara legowo, eee, orang yang ada di pucuk pimpinannya itu ya mengundurkan diri. Ya karena itu adalah tindakan yang, ada di bawah, harusnya ada di bawah atau sepengetahuan yang bersangkutan, gitu. Itu tanggung jawab moral sih. Jadi, ya saya pengen tahu aja bagaimana ke depannya, karena faktanya memang, saya kira belum efektif standar yang diberikan, gitu, Bang. Ya Bung Fuadi, tadi masih kita berbicara soal televisi nih. Kita belum bicara tentang konten internet yang jauh dari filtrasi. Oke. Konten-konten sampah yang menurut kita yang tidak layak dikonsumsi masyarakat, terutama generasi, tak seharusnya diajarkan. Bagaimana tanggapan Anda ini, Bung? Iya, jadi, eee, konsekuensi memang hidup di generasi di mana kemudian kita bisa mengakses berbagai macam hal terutama informasi ya. Ya karena memang, konsekuensi bagaimana kemudian hidup di generasi digital hari ini demikian gitu ya. Ya tentunya, yang harus diberikan adalah edukasi, bagi generasi muda khususnya untuk memfilter gitu ya. Karena saya anggap, filter pertama itu yang pertama adalah, eee, keluarga kalau misalnya masih ada sebelum akil balik ya. Tapi kemudian setelah akil balik pasti seseorang sudah punya dunianya sendiri dan tanggung jawabnya sendiri, walaupun mungkin masih diawasi oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua itu bagaimana masyarakat gitu, dan akhirnya yang paling tinggi adalah tanggung jawabnya negara. Nah, filter yang kemudian beberapa lapis ini ketika difungsikan dalam bingkai demokrasi yang mengatasnamakan hak asasi manusia dengan, pilarnya kebebasan berekspresi dan berpendapat, akhirnya ya ini yang kita dapat, gitu ya. Jadi banyak konten-konten sampah yang justru hanya mengejar, kalau di TV itu kan mengejar supaya kemudian ratingnya tinggi. Nah, kalau di internet itu hanya mengejar supaya bisa segera monetize saja gitu. Jadi gimana caranya supaya cepat menghasilkan dan banyak subscriber. Ya ini yang saya kira, ya ini lebih lebih dari itulah seharusnya gitu. Di mana kemudian di dalam Islam itu diajarkan bahwa, ketika kita berbuat kebaikan gitu, falahu mislu ajrin fa'ilih gitu loh. Jadi orang yang terinspirasi untuk berbuat baik karena kita memberi contoh kebaikan, maka baginya pahala. Begitu pula keburukan gitu. Jadi kalau kontennya kemaksiatan dipertontonkan, orang terinspirasi untuk berbuat maksiat karena dia yang memberikan contoh, dosanya berlipat-lipat. Bayangkan. Jadi, wah nggak kebayang kalau kita sebagai seorang muslim bagaimana konsekuensinya gitu ya. Ya itu dalam kerangka pikir seorang muslim seharusnya ada demikian. Gitu, Bu. Ya, Bung Fuadi, ini yang lagi viral nih. Bagaimana nih tanggapan Anda terkait derasnya gelombang film Korea dan film Barat? Dan bagaimana, mengapa sih ide kebebasan terus dipromosikan dan diperjuangkan itu? Oke, jadi melihat bagaimana kemudian hari ini, derasnya kemudian film-film yang kemudian ini bagian dari, ya perang pemikiran dan kebudayaan saya kira ya. Jadi satu paket itu, dengan konsep kebebasan itu gitu. Jadi bukan hanya Amerika saja, tapi negara-negara yang punya budaya yang khas ya, entah Korea, entah Jepang gitu. Ya akhirnya generasi muda itu tidak mengenal jati dirinya gitu.
alih-alih kemudian mengenal jati dirinya sebagai eh, seseorang yang lahir di Indonesia, dan bahkan sebagai seorang muslim saja bingung kita gitu. Jadi bagaimana melihat generasi muda hari ini tidak mau dikatakan fanatis, tidak mau juga dicap sebagai seorang liberalis. Akhirnya cari jalan tengah. Nah, ini yang kemudian kita lihat bagaimana kemudian kampanye itu terkait dengan moderasi Islam itu begitu gencar. Karena tadi tidak mau terlalu saklek, tidak mau terlalu longgar juga, akhirnya cari jalan tengah. Nah, ada kaitannya itu, sehingga yang harus kemudian kita lakukan sebagai generasi muslim itu adalah membangun pemahaman bahwa Islam itu sudah sempurna dengan berbagai macam konsep dan metodologinya, gitu. Kesempurnaan itu dimaknai dengan bagaimana seharusnya kita menggali lebih dalam lagi dan mencari tahu bagaimana Islam itu sebagai kerangka solving problem. Jadi kalau kita sudah memahami bagaimana Islam sebagai kerangka solving problem, nggak ada jalan penyelesaian terkait permasalahan kehidupan selain dari Islam. Artinya tidak memberi ruang sedikit pun bagi ide-ide atau konsep lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan, gitu loh. Sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan, udhulu fisil mikafa, masuklah ke dalam Islam secara paripurna. Nah, paripurna itu maksudnya adalah bagaimana kita memposisikan diri secara mutlak sebagai abdillah, sebagai hambanya Allah. Gitu, Bung. Bung Fuadi ini, apakah nih media siar dalam tata kelola negara sekuler kapitalisme ini telah gagal sebagai medium dalam mengajarkan nilai-nilai luhur? Dan apa indikasinya, Bung? Ya, jadi jelas kegagalan itu secara vulgar hari ini semakin bisa kita lihat. Ya, jadi bagaimana banyak standar ganda yang diterapkan oleh penguasa hari ini yang lewat media itu sebagai alat propaganda gitu, karena sebagian besar yang pemilik media juga politisi, kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Nah, dari sini aja kita bisa melihat bahwa syarat muatan politis satu gitu, sehingga kadangkala media itu dimanfaatkan untuk membumikan satu isu tertentu gitu, yang justru kebanyakan hari ini menyudutkan umat Islam gitu ya, sehingga akhirnya umat Islam sendiri punya posisi di mana tidak mempercayai media sama sekali, terutama media televisi ya, walaupun memang ada beberapa media televisi yang akhirnya berusaha merepresentasikan bagaimana sih sosok media yang kemudian bisa menerima pandangan-pandangan umat Islam. Tapi ya itu satu dibanding berapa, nggak semuanya gitu. Jadi bagaimana kemudian sikap kita melihat hal yang timpang ini, ya tentunya itu dikembalikan kepada generasi muda hari ini. Kegagalan itu indikasinya terlihat dari maraknya gitu ya kerusakan di tengah masyarakat. Indikator kerusakan masyarakat itu ya kita lihat bagaimana generasi hari ini. Pergaulan bebas semakin merajalela gitu ya. Itu bisa kita telusuri lah bagaimana angka statistiknya di Badan Pusat Statistik ya gitu. Dengan pembelajaran di rumah itu apakah kemudian menyelesaikan masalah pelajar dengan tidak bertatap muka, justru di beberapa daerah malah banyak, ya daerah-daerah pelosok khususnya ya, banyak kemudian pelajar yang akhirnya memilih untuk menikah daripada melanjutkan jenjang pelajaran gitu loh. Karena gabut gitu ya bahasanya kan, anak muda gabut, ya udah nikah aja lah. Gitu. Ujung-ujungnya toh kesana juga kan. Nah, ini yang kemudian harusnya kita pandang secara bijak gitu. Jadi jangan kemudian menarik satu kasus tertentu yang kemudian justru menguntungkan segelintir pihak gitu ya, yang pada faktanya justru menyudutkan umat Islam. Nah, makanya indikasi yang terlihat di tengah masyarakat ini harus secara jeli bisa dilihat khususnya oleh generasi muda, sehingga generasi muda itu sendiri punya sikap bagaimana membangun filter itu di dalam benaknya, gitu, Bung. Bung Wadi, ini pertanyaan terakhir nih, Bung. Apa fungsi strategis media dalam Islam, baik di dalam maupun luar negeri? Dan apakah media ada di bawah kontrol penuh pemerintah? Dan apakah pemerintah akan melarang keberadaan media yang berhaluan selain ideologi Islam, Bung? Iya, jadi
ketika kita berbicara dalam kerangka Islam gitu ya, sebagai sebuah media gitu, menentukan standar secara jelas gitu ya, bagaimana eh, tidak bisa dibandingkan dengan standarisasi yang ditetapkan bahkan oleh KPI hari ini gitu, karena dalam perkara syariat itu jelas, hitam putihnya itu jelas gitu, batasan-batasan pelanggaran itu eh, akan diberikan sanksinya secara tegas. Dan bahkan di dalam Islam itu ada istilah tindakan preventif, pencegahan supaya tidak terjadi lagi suatu tindakan kriminalitas tertentu. Gitu. Jadi ada zawabir, istilahnya ada zawajir, ada tindakan pencegahan, ada tindakan pemutusan mata rantai kriminalitas itu supaya tidak terjadi lagi. Yang saya kira hari ini di hukum positif belum ada. Hari ini di hukum positif itu hanya menindak saja, gitu, menindak pelaku. Yang padahal ya kejadian itu akhirnya berulang lagi. Jadi tidak menyelesaikan secara fundamental. Nah, kalau di dalam Islam tadi kita secara jelas memetakan mana hitam mana putih, gitu ya, sehingga kemudian ketika pelanggaran itu terjadi secara jelas dipertontonkan, ya tentu ada tindakan tegas dari penguasa untuk menyikapi. Gitu. Lebih jauh lagi, media di dalam Islam itu sebagai sarana untuk ya edukasi, gitu ya, sarana untuk edukasi. Jadi media informasi itu sebenarnya banyak kalangan itu menyampaikan, khususnya para ahli itu menyampaikan seperti pisau dengan dua mata pisau yang berbeda gitu loh. Jadi ya seperti koin dengan dua mata yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Akankah dimanfaatkan untuk memberikan kebaikan bagi generasi, atau justru disalahgunakan hanya untuk mendapatkan profit, sehingga batasan-batasan syariat itu tidak diambil, melainkan batasan-batasan maslahat saja yang diambil. Maslahat itu kan tergantung sudut pandang orang tertentu, gitu. Jadi tujuannya untuk edukasi. Dan untuk kemudian media internasional apa? Ya untuk mengenalkan bagaimana sih kemudian gambaran Islam yang bisa menyelesaikan permasalahan segala persoalan kehidupan. Gitu. Saya kira hari ini banyak kalangan menyampaikan gitu ya. Ya, Islam itulah yang kemudian bisa memberikan solusi terkait berbagai macam problematika kehidupan. Kalau mau secara fair kemudian menggali secara dalam. Sayangnya, gitu ya, sayangnya hari ini banyak kalangan yang tidak memberikan ruang karena cenderung memberikan penilaian terhadap saudaranya yang ingin memberikan solusi secara keislaman itu dengan label fundamentalis radikalis. Nah, jadi saya kira labeling ini harus kita kritisi juga, apakah ini dari kalangan kita, apakah dulu ulama terpecah seperti ini? Pada faktanya tidak. Gitu. Pada faktanya labeling ini justru diberikan oleh musuh-musuh Islam atau penjajah, sehingga kemudian fungsi media ketika nanti daulah tegak gitu ya, tentunya selain untuk menggambarkan bagaimana kesejahteraan di bawah naungan Islam gitu ya, untuk syiar dan dakwah itu sendiri. Saya kira demikian. Oke, terima kasih banyak Bung Fuadiaga atas waktu dan penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Baik. Alhamdulillah, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 17.00 WIB. Akhirnya, saya Furqan Awaludin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.